Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tatiana Farah Putria dari kelas 2B Akuntansi dengan NIM 2022-12074. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kebocoran data pengguna cermati.com. Jadi di sini saya akan membahas 4 bagian. Yang pertama ada kronologi. Jadi gimana sih awal mula terjadinya kebocoran data tersebut? Lalu yang kedua ada dimensi moral. Termasuk ke dalam dimensi moral apa sih kebocoran data tersebut? Lalu yang ketiga ada peraturan. Ada gak ya peraturan untuk melindungi hak-hak korban? Lalu yang terakhir ada cara. Gimana ya cara kita untuk meminimalisir kebocoran data? Sebelum masuk ke kronologi, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan cermati.com. Karena agaknya masih asing ya di telinga kita. Oke, jadi cermati.com itu perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi keuangan sejak tahun 2015. Perusahaan ini didirikan oleh para ahli teknologi veteran yang sudah berpengalaman di perusahaan-perusahaan teknologi global. Perusahaan-perusahaan teknologi global itu contohnya apa aja sih? Jadi, contoh perusahaan-perusahaan teknologi global itu kayak Google, LinkedIn, Microsoft, dan Oracle. Lalu Cermati juga sudah memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membangun perangkat lunak dan website yang sudah digunakan oleh lebih dari ratusan juta pengguna di seluruh dunia. Cermati.com juga menyediakan berbagai macam informasi untuk membantu masyarakat Indonesia menemukan produk keuangan terbaik. Cermati juga menyediakan akses data ke ribuan produk keuangan secara gratis untuk memudahkan masyarakat Indonesia membuat keputusan finansial yang cermat. Setelah mengetahui apa itu cermati.com, kita lanjut ke kronologinya. Kasus kebocoran data pengguna kembali terjadi di Indonesia. Kali ini menimpa situs cermati.com. Adanya kebocoran data ini diungkap oleh laman Blipping Komputer yang menyebutkan hacker telah menjual 2,9 juta data pengguna cermati.com di dark web. Harga jualnya berkisar 500 US dollar hingga 100.000 US dollar per data perusahaan. Menurut broker yang menjual data pengguna cermati.com, data yang bisa didapatkan pembeli adalah akun email, password, nama, alamat, nomor ponsel, nomor bank, nomor pajak, NIK, jenis kelamin, perusahaan, dan yang paling terpenting adalah nama ibu kandung. Cermati.com dengan cepat memperkuat keamanan setelah insiden peretasan data. Platform teknologi keuangan ini telah menyiapkan beberapa langkah untuk mencegah kejadian ini terulang kembali. Mengingat, perusahaan sudah menemukan akses tidak logis di platform cermati.com beberapa waktu lalu. Ini rentan ketika platform layanan keuangan menyimpan beberapa data pengguna. Setelah ini, perseroan juga akan bekerja sama dengan lembaga pemerintah seperti Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN untuk mengusut kejadian ini, kemudian mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan keamanan data pengguna. Ada 3 penyebab utama pembobolan data, yakni kesalahan manusia seperti penggunanya sendiri atau ketidaksengajaan SDM, kesalahan sistem dan serangan malware atau malicious software, serta peretas data. Dalam hal ini, cermati.com meyakinkan bahwa kata sandi tidak pernah disimpan dengan jelas, karena semua kata sandi pengguna sangat dienkripsi dengan tambahan menggunakan algoritma Bcrypt. Mereka juga mengimbau para penggunanya untuk menerapkan kebiasaan baik yang dapat meningkatkan keamanan akun online. Lalu kita akan lanjut ke bab yang kedua, yaitu dimensi moral. Jadi permasalahan kebocoran data ini termasuk ke dalam dimensi moral yang berhubungan dengan kualitas sistem. Kualitas sistem merupakan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk melindungi hak pribadi penggunanya. Data pribadi yang bocor merupakan pertanda bahwa kualitas sistem platform cermati.com kurang bagus karena tidak bisa melindungi data-data pribadi penggunanya. Platform keuangan seharusnya sudah berstandar ISO 27001 untuk melindungi aset yang dimiliki platform tersebut. Mungkin memang kurang banyak orang yang belum tahu apa sih ISO 27001 itu. Jadi ISO 27001 itu berfokus pada penerapan sistem manajemen keamanan informasi. Keamanan informasi dimaksudkan untuk menghindari ancaman, memastikan kelanjutan usaha, memperkecil rugi perusahaan, dan memaksimalkan laba atau investasi. Sistem manajemen keamanan informasi memungkinkan data untuk terdistribusi secara elektronis, serta memastikan data telah terkirim dan diterima oleh user yang benar.
Dengan menerapkan standar ISO 27001, organisasi atau perusahaan dapat melindungi dan memelihara kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi, dan untuk mengelola serta mengendalikan risiko keamanan informasi pada organisasi atau perusahaan. Selain itu, memiliki sertifikat ISO 27001 pada perusahaan memiliki manfaat, di antara lain: 1. Memberikan jaminan kepada klien ataupun mitra dagang bahwa perusahaan telah mempunyai sistem manajemen keamanan informasi yang baik sesuai standar internasional. Lalu yang kedua, memastikan bahwa perusahaan memiliki kontrol terkait keamanan informasi terhadap lingkungan proses bisnisnya yang mungkin menimbulkan risiko atau gangguan. Lalu yang terakhir, dengan diberikannya sertifikat ISO 27001 kepada perusahaan, berarti perusahaan wajib untuk terus meningkatkan keamanan informasi. Lalu lanjut ke bab yang ketiga, yaitu peraturan. Peraturan di Indonesia yang dapat melindungi korban. Di sini saya cantumkan 4. Yang pertama ada UU PDP pasal 12 ayat 1. Yang kedua ada UU nomor 19 tahun 2016 pasal 26. Lalu yang ketiga ada Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 pasal 26. Lalu yang keempat ada Undang-Undang nomor 27 pasal 12 tahun 2022. Jadi mari kita review isinya. UU PDP pasal 12 ayat 1 menjelaskan pemilik data berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu untuk Perkominfo nomor 20 tahun 2016 pasal 26, pemilik data pribadi berhak A. atas kerahasiaan data pribadinya, B. mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada Menteri. Lalu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 pasal 26 A. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. B. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Lalu, Undang-Undang nomor 27 pasal 12 tahun 2022. 1. Subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan data pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Lalu kita lanjut ke bagian 4, yaitu bagaimana cara untuk kita meminimalisir kebocoran data. Jadi yang pertama, mengganti password secara berkala. Ubah kata sandi menjadi kata sandi yang lebih kuat, lebih aman, dan unik. Umumnya, kata sandi yang kuat setidaknya memiliki panjang 8 karakter dan berisi campuran huruf, angka, dan simbol. Juga jangan pernah menggunakan kata sandi yang sama untuk banyak akun. Jangan menggunakan kata sandi dengan informasi yang telah bocor seperti tanggal lahir, karena sangat mudah untuk menemukan tanggal lahir di berbagai situs web dan media sosial dengan satu pencarian, sama dengan nomor tertentu yang kita gunakan di dunia maya. Lalu yang kedua, menambahkan autentikasi 2 faktor. Dengan ini, akun kita mengharuskan untuk memasukkan tingkat autentikasi tambahan setiap kali kita mengakses akun kita. Bahkan, jika peretas mendapatkan akun email dan kata sandi kita, tanpa faktor verifikasi identitas kedua ini, mereka tidak akan dapat masuk ke akun kita dengan mudah. Lalu, kita bisa mengganti email yang terhubung. Yang terakhir, jika kita tidak merasa masuk ke aplikasi tetapi menerima pemberitahuan upaya masuk yang tidak dikenal di email atau aplikasi, segera lindungi akun, karena notifikasi login yang tidak kita buat atau izinkan adalah tanda bahwa akun kita telah diambil alih oleh penjahat dunia maya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video YouTube kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.